Sehingga beliau berpikiran, ya kita cobalah anak-anak yang dari masyarakat tidak mampu, yang desil 1-2, diberikanlah peluang supaya mereka bisa sekolah berpendidikan tinggi. Barangkali dia menjadi orang yang hebat. Dengan dia orang yang hebat, berarti si anak ini bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarganya. Kalau misalnya jobnya itu aja, misalnya pekerjaan X, dia hanya bisa X lagi turun menurun X saja. Ya kalau X-nya itu punya hotel mewah atau pabrik mewah itu lain cerita. Selesai. Kalau X-nya ini dia, mohon maaf, pekerjaan misalnya pemulung atau apa misalnya. Nah, kan kasihan anaknya. Mereka harus bisa diberikan peluang, mereka harus bisa diberikan suatu kesempatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Kali ini Memorandum TV dengan host Rahmat Hidayat sebagai redaktur Memorandum berdialog langsung melalui podcast Memorandum TV dengan anggota DPRD Jawa Timur Komisi E, Dr. Benyamin Kristianto MKes ya dok ya? MKes. Dok, kita melihat perkembangan pendidikan di Jawa Timur khususnya dan pada umumnya di Indonesia ini kan mulai banyak perkembangan. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan, dunia pendidikan juga sudah mulai semakin bagus. Terutama menyasar untuk masyarakat miskin, anak-anak orang-orang miskin dengan memunculkan sekolah rakyat. Di sekolah rakyat ini pemerintah akan merangkul masyarakat atau anak-anak dari golongan miskin supaya mereka bisa menikmati sekolah tanpa terganggu apapun. Sejarahnya seperti apa sih dok sehingga pemerintah itu semacam itu dok? Ya, terima kasih Mas Dayat, semua pemirsa daripada Memorandum TV yang kami cintai. Jadi Mas Dayat, Pak Prabowo presiden kita ini sangat bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Siap. 1. 2, beliau juga Pak Prabowo sangat ingin memberikan pemerataan pada seluruh masyarakat. Artinya, tema hari ini misalnya sekolah rakyat. Artinya kalau ada anak di sana yang bisa sekolah, kenapa anak yang di situ tidak bisa? Ada apa? Ada apa? Nah, padahal semua masyarakat atau ini punya peluang yang sangat tinggi. Waktu zaman COVID itu ada salah satu vaksin dari Pfizer. Setelah saya teliti waktu COVID, ternyata salah satu ilmuannya dari Indonesia. Jadi artinya orang Indonesia itu jangan minder. Kita ini orang-orang yang luar biasa, yang hebat. Nah, tapi kendalanya mungkin saja ada di daerah yang terpencil atau yang masuk. Ini kan sekolah rakyat untuk mereka yang desil 1-2 misalnya. Desil 1-2 itu artinya masyarakat yang sangat miskin. Desil 1 itu. Desil 2 agak. Nah, mungkin saja anak yang ada di desil 1-2 ini anak-anak yang luar biasa. Jago, pinter, hebat, kreatif misalnya. Tapi karena kendala soal uang, tidak punya akses. Keluarganya juga bingung mau mensekolahkan kemana. Kita tahu juga dalam pendidikan kita zonasi itu juga tetap bermasalah, begitu. Sehingga anak yang luar biasa ini yang sebenarnya dia intan, begitu, hanya kebetulan posisi intannya ini masih di suatu desa, eman sekali. Padahal tinggal kita poles sedikit, mereka mungkin menjadi seorang yang luar biasa. Nah, konsep seperti inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sehingga beliau berpikiran, ya kita cobalah anak-anak yang dari masyarakat tidak mampu, yang desil 1-2, diberikanlah peluang supaya mereka bisa sekolah berpendidikan tinggi. Barangkali dia menjadi orang yang hebat. Dengan dia orang yang hebat, berarti si anak ini bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarganya.
Kalau misalnya jobnya itu aja, misalnya pekerjaan X, dia hanya bisa X lagi turun menurun X saja. Ya kalau X-nya itu punya hotel mewah atau pabrik mewah itu lain cerita. Selesai ya. Selesai. Kalau X-nya ini dia mohon maaf pekerjaan misalnya pemulung atau apa misalnya. Nah, kan kasihan anaknya. Mereka harus bisa diberikan peluang, mereka harus bisa diberikan suatu kesempatan supaya dulu papaku misalnya apa, jangan sampai orang tuaku, papa ibuku ini, aku sebagai anaknya harus lebih hebat daripada orang tuanya dan berbakti pada orang tuanya sehingga bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarga. Dok, melihat kondisi saat ini, apakah Jawa Timur juga masih banyak, Dok, masyarakat miskin yang levelnya apa tadi, Dok? Sangat miskin sekali. Desil 1-2. Desil 1-2. Apakah memang sangat banyak, Dok, yang sehingga sangat. Jadi makanya saya tidak hafal datanya, tapi kan kita dan kebetulan kami kan di Komisi E ya Pak ya, Kesra dan Banggar, Kesra. Jadi pendidikan dinas sosial di kita. Nah kami aja mengusulkan tetap memberikan beasiswa. Artinya kan kebutuhan atas anak-anak yang putus sekolah itu kan masih tinggi. Sehingga kita harus memberikan kesempatan itu. Kesempatan pada mereka yang tadi bisalah tetap dia kuliah ataupun minimal sampai SMA gitu minimal. Nah, sehingga dia bisa peluang untuk memperbaiki nasibnya tadi. Banyak Pak, jadi masih kalau ditanya apakah masih banyak ya masih banyak. Makanya masih ada desil 1 dan 2 gitu maksudnya. Kalau tidak ada mungkin desil 1 kita Jawa Timur 0, desil 2 kita 0 karena kan ini kan data se-Indonesia gitu kan Pak. Mulai masuk desil 3, 4, 5 dan seterusnya misalnya gitu. Nah, tapi kan nyatanya desil 1, 2 kita itu masih banyak. Dok, memutus mata rantai kemiskinan dengan pola memberikan pendidikan itu kan juga bukan pekerjaan yang mudah, Dok ya. Adalah pekerjaan yang berat, apalagi ini ngomong juga kemiskinan itu dianggap tradisi. Dianggap budaya, budaya miskin aja. Sementara Pak Prabowo sendiri ini sangat memahami bahwa masyarakat itu masih banyak yang intan yang memang harus digosok dengan pola tangan pemerintah yang jauh lebih kuat. Di Jawa Timur sendiri, Dok, dengan beberapa kali mungkin dokter melakukan sidak di sekolah rakyat itu, apa sih, Dok, yang ditemukan dari mereka, Dok? Kemampuan, keahlian, atau memang masih ada trouble sosial yang memang harus diperbaiki dari teman-teman anak-anak ini, Dok? Ya, jadi makanya kami sebagai anggota dewan kami sering turun ke lapangan untuk menyidak sekolah-sekolah rakyat itu. Karena yang kami takutkan adalah satu, kan ini kan sistemnya seperti asrama Pak. Jadi mereka itu seperti asrama, seperti pondok gitu, di-stay-kan bersama-sama. Di pondok kan mereka ini? Ya, di pondok. Artinya keluar dari rumah, ikut di sekolah rakyat, ya hidup, makan, pemerintah yang nanggung. Betul. Bedanya dengan pondok ataupun dengan asrama lain mungkin, bedanya satu, asramanya itu benar-benar gratis. Karena takutnya anak yang nggak mampu ini begitu dia diterima sekolah rakyat, kalau tidak diasramakan, tidak disupport tempat tinggal, nanti dia perjalanannya kan butuh biaya, butuh uang untuk perjalanan ke sekolahnya. Kalau kita asramakan mereka kan berarti kan mereka tidak perlu mikirin apa-apa. Ya saya belajar pagi bangun beres begitu kan. Nah lalu kita sekolah lagi begitu. Kedua memang dilatih untuk punya budaya leader ya. Jadi leadershipnya dikeluarkan, lalu kebersamaannya dikeluarkan supaya dari grup si itu mau latar belakang apapun kan bisa berkumpul bersama. Karena Indonesia butuh kebersamaan itu. Tanpa melihat latar belakangmu bersatu untuk membuat konsep bersama. Jadi asrama ini bertujuannya tidak melihat latar belakang suatu kelompok gitu ya, kelompok baik itu suku maupun agama tertentu, tapi mereka bersama-sama begitu. Untuk membentuk artinya mereka belajar menjadi Indonesia kecil. Skupnya kecil yaitu di asrama untuk beradaptasi dan menata. Untuk kalau mereka jadi leader yang hebat, mereka bisa menjadi pimpinan yang rasa kebangsaannya, nasionalismenya tinggi.
Artinya ini Dok ya, bukan hanya memberikan pendidikan sekolah, tapi mereka juga dilakukan pendampingan. Betul. Supaya benar-benar maksimal pola pendidikannya, termasuk mungkin pendampingan dari keluarga Dok ya. Betul. Apakah itu juga menjadi hal yang sangat penting di program sekolah rakyat ini Dok? Jadi keluarga itu tidak dilarang. Waktu kemarin saya datang ke sana, keluarga pas pembukaan itu juga diajak untuk bersama-sama. Karena dorongan dari keluarga itu kan sangat penting, begitu. Nah, mereka silakan datang mau menjenguk atau apa, melihat apakah anaknya fine saja, sehat atau tidak, begitu. Nah, kami juga waktu ke tempat itu juga kami sampai melihat asramanya. Ternyata asramanya itu cakep menurut saya, cukup layak gitu ya. Bagus, makanannya bagaimana, kami lihat juga makanannya bagus gitu, dibikin asrama bersama, makan bersama. Mungkin ini pemirsa, ternyata sudah mulai agak gamblang apa itu sekolah rakyat. Dr. Benyamin ini menyampaikan bahwa sekolah rakyat adalah upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu problem sosial di tanah air. Pemirsa, diskusi tentang sekolah rakyat, apa itu sekolah rakyat dan bagaimana sekolah rakyat, semakin jauh ke dalam Dr. Benyamin menjelaskan bahwa sekolah rakyat ini menjadi hal yang sangat penting memutus mata rantai kemiskinan. Sebagai anggota Komisi E yang membidangi Kesra Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Benyamin ini juga melakukan upaya legislasi, juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang mengawal sekolah rakyat Dok ya. Sudah berapa tempat yang sudah dilakukan sidak Dok untuk mengevaluasi atau memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur Dok, dari DPRD Jawa Timur? Kita sudah sidak 3 tempat. Rata-rata sebenarnya berjalan bagus ketiganya. Nah, cuman pada saat sidak itu kami menyampaikan pada mereka hal-hal seperti yang sudah bagus ini. Jangan hanya sebatas mungkin mereka tahu bahwa kami udah datang, mereka mempersiapkannya secara maksimal gitu. Tapi tidak seperti itu. Kami harapkan misalnya kayak tadi makanannya. Tolonglah porsi makanan mereka, siswa-siswa ini porsinya berapa, ya diberikanlah utuh seperti itu. Jadi misalnya simpelnya kalau misalnya dia berhak makan telur 1, jangan telurnya separoh misalnya. Kalau 1,5 enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Jadi hak untuk perbaikan gizi yang dilakukan di sekolah itu tetap diberikan pada siswa-siswa itu. 2, asrama. Kita tahu kalau kebetulan saya dokter Pak, biasanya kalau habis ada liburan sekolah atau liburan pondok, itu yang berobat itu sakitnya itu biasanya gatel-gatel, skabies dari asrama-asrama. Penyakit komunitas lah. Ya, komunitas. Oleh karena itu kami tekankan juga pada mereka, jagalah kebersihan asrama itu. Baik spraynya, bantalnya, selimutnya, maupun air-air, sabun, dan fasilitas lainnya lah. Nah, jangan sampai anak itu setelah dari suatu asrama misalnya lalu balik dengan kondisi gatal-gatal dan segala macam gitu ya. Kasihan sekali mereka. Nah, ketiga juga kami tekankan juga selain gizi dan sarana nginapnya, kebersihan, kami juga tekankan soal gurunya, pendidiknya. Jadi saya setuju yang disampaikan Mas. Ini mereka ini juga lagi bingung antara dinas sosial yang punya anggarannya untuk membuat sekolah rakyat dengan dinas pendidikan yang menyiapkan guru-guru pengajarnya. Nah, kami tekankan pada mereka jangan guru-gurunya itu hanya karena program pemerintah buka 100 sekolah rakyat lalu main rekrutmen seenaknya gitu kan katanya. Lalu hasilnya gurunya ini tidak guru qualified. Nah, kalau gurunya tidak qualified kan kasihan juga. Anak didiknya juga nanti tidak qualified. Padahal goalnya yang tadi, tujuannya itu adalah memberantas kemiskinan dan memberikan peluang pada mereka-mereka yang kebetulan pada keadaan keuangan yang kurang mampu. Mereka tapi diberikan hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Lah, diberikan fasilitas hak yang sama untuk pendidikan, tetapi pendidiknya tidak kualitas kan percuma juga. Ya. Nah, oleh karena itu
perlu diberikan itu. Termasuk juga kita dengar akan diberikan semua siswa itu laptop begitu ya. Ada fasilitas itu dok ya? Ya. Nah, jangan sampai laptopnya itu tidak diberikan ataupun diberikan tapi dengan mutunya misalnya i5 atau i7 dikasihnya i3 gitu ya. Jadi kualitasnya diturunkan begitu sehingga kayak kemarin rame-rame kan soal laptop gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo untuk rakyat, masyarakat, siswa yang tidak mampu, janganlah di lapangan itu terpotong-potong lagi. Berikanlah mereka seutuhnya anggaran itu. Dok, sejauh ini mungkin dokter menemukan beberapa temuan lah dok. Selain kesehatan, selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, terhadap siswa miskin tadi, terus gurunya yang kadang-kadang butuh momentum tersendiri agar tidak asal-asalan lah dok, apalagi ini melintasi 2 kementerian. Apa yang harus didorong dok, karena kualitas ini kan harus menuju 2045 yang mengawali Indonesia Emas itu dok. Ya makanya kan setiap kita adain hearing antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, selalu kami sampaikan halnya seperti tadi sampaikan, bahwa jagalah kualitas itu. Memang susah mas, susahnya begini, program itu ya kayak obat nih misalnya, begitu dia launching masih oke, tapi nanti 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian baru ketahuan efek samping obat itu setelah berjalan. Oh ternyata obat ini menyebabkan ini, oh terjadi kendalanya ini dan segala macam. Nah mestinya nanti seluruh program seperti sekolah rakyat dan lain ini nanti berjalan waktu. Kalau memang tidak dipersiapkan hati-hati di lapangan, maka akan timbul permasalahan setelah 6 bulan berjalan atau setelah 1 tahun berjalan. Nanti kan bisa dilihat hasil kualitas muridnya itu bagaimana. Jangan-jangan muridnya misalnya mesti berbahasa Inggris pasif, ternyata tidak bisa. Berarti kan dipertanyakan, ini guru atau murid? Atau murid, ya. Tes case-nya kan gampang mas. Tes case-nya gampang di mana? Kalau 100 murid, 100-100-nya itu nggak paham, berarti ini pendidik, gurunya. Ya. Kalau 100 murid ternyata yang nggak paham itu misalnya 5 atau 10, ya itu muridnya. Ya, ini SDM. Ya, kalau 90-nya kan berhasil berarti. Jadi nanti dengan berjalan waktu akan ketahuan. Dan ketahuan juga bidang mana, misalnya di sekolah ini bidang Inggrisnya yang kacau, di sekolah itu komputernya, di sekolah ini misalnya tata bahasa atau apa begitu ya. Nah itu nanti berjalan 6 bulan kita akan mengevaluasi kembali agar pelaksana kembali lagi ya. Sebenarnya semua program Bapak Prabowo saya sering sampaikan di lapangan dan terima kasih memorandum mengundang saya agar membantu mensosialisasi ini. Jadi sebenarnya yang penting itu semua pelaksana di lapangan selalu concern pada tujuan utamanya apa. Kalau semua pendidiknya ini merasa terpanggil, dia menjadi bagian untuk merubah masa depan bangsa. Dia merasa terpanggil untuk merubah pendidikan ini supaya yang tadi mungkin ada anak-anak yang kebetulan miskin atau kurang mampu, tetapi dia pintar, dia intan. Kenapa kita nggak kasih peluang pada mereka? Nah, ini bisa gagal kalau di lapangannya ini tidak memahami itu. Dan orientasinya hanya lumayan sekarang aku dari nganggur sekarang jadi guru dapat kerjaan. Nah itu goalnya itu jadi tidak maksimal gitu ya. Mereka harus ada rasa memiliki supaya pada saat mereka mengajar pun mereka enjoy. Nggak ada kepikiran, waduh nanti saya sampai jam 12, jam 12 saya harus keluar begitu. Nggak boleh begitu. Kalau rasa memiliki jam 12 ada pertanyaan diskusi sampai jam 1 ya nggak apa-apa. Orang memang kamu tujuannya itu buat membantu masyarakat dan mestinya guru-guru itu merasa bangga kalau mereka akhirnya yang guru-guru di sekolah rakyat itu bisa merubah nasib masyarakat yang tidak mampu. Dok, kalau memang meningkatkan kualitas SDM dari sekolah rakyat, selain kemampuan anak,
lingkungan butuh enggak dok untuk mengawal itu? Apalagi mereka ini diambil dari keluarga-keluarga yang notabene gak terlalu mementingkan pendidikan lah, bagi mereka kan gak butuh itu. Tapi negara ini kan hadir, bener-bener hadir bahwa pendidikan menjadi salah satu problem penting untuk memutus kepentingan-kepentingan tadi dok. Ya, jadi itulah salah satu tujuan kenapa mereka istilahnya diasramakan, supaya budaya yang tidak bagus misalnya di suatu daerah, setelah dia bertemu dengan temannya mungkin berubah. Contoh sederhana, misalnya dia makan itu tidak biasa cuci tangan, misalnya sederhana begitu. Tapi karena dia masuk dalam suatu asrama, semua pas pengen makan cuci tangan dulu, kan akhirnya merubah budaya dia. Kebiasaan itu berubah. Kebiasaan dari lingkungan dia yang dalam tanda kutip begitu, akhirnya bisa berubah dengan lebih baik. Dan tentu saja itu tetap harus, itu yang saya bilang, tetap harus dipantau oleh guru-gurunya, tetap harus dipantau, mungkin ada ibu asramanya misalnya begitu ya, sehingga ibu asramanya ini akan mengawasi mana perilaku yang tidak baik bisa dirubah menjadi baik begitu. Budaya-budaya yang mereka belum tahu dalam tanda kutip lah, atau menganggap sepele gitu kan betulnya. Nah, itu kan mesti perlu ditata begitu. Pemirsa, ternyata selain SDM, selain kemampuan siswa, selain kemampuan guru, lingkungan sekolah, ternyata lingkungan keluarga juga mendukung suksesnya program sekolah gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Untuk lebih lanjutnya kita lanjut. Pemirsa Memorandum TV, di season ketiga ini kita akan mengulik lebih dalam lagi karena program sekolah rakyat itu melalui berbagai berintegrasi sekolah rakyat diharapkan melahirkan generasi yang cerdas intelektualnya, tangguh mentalnya, dan kuat karakternya. Sehingga ini butuh banyak campur tangan dok ya, butuh banyak campur tangan, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif maupun keluarga terdekat. Dokter, sepengalaman dokter untuk ngomong hal-hal sosial seperti pendidikan yang ditangani Komisi E ini, apa yang perlu dibekali hidup oleh siswa-siswa sekolah rakyat sehingga nanti maintenance yang dibangun itu bisa dirasakan itu 3 atau 4 tahun ke depan lah dok. Nah, harapannya kan begitu, setelah itu berkelanjutan, mungkin itu dok. Kalau buat siswa-siswanya seperti Mas Dayat sampaikan, sebenarnya siswa-siswa ini harus sadari bahwa ini adalah peluang emas buat dia sendiri. Dimana mohon maaf, mungkin keluarga tidak bisa melanjutkan sekolahnya, terputus, tetapi pemerintah mengambil alih tanggung jawab dari keluarga itu dengan mensekolahkan mereka. Jadi artinya seharusnya siswa-siswa ini begitu dikasih peluang ini, manfaatkanlah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar benar-benar peluang ini dilakukan untuk bukan hanya buat Indonesia Emas 2045, tetapi juga untuk dirinya. Dan dirinya ini kalau berhasil kan dia kan akan membantu keluarganya. Itulah yang disebutkan memutuskan mata rantai, begitu ceritanya. Nah, kalau siswa ini, maaf misalnya ada siswa yang ikut mendengar dalam podcast kita di Memorandum, lalu dia tidak mau menggunakan peluang ini, menurut saya eman sekali. Eman sekali. Asramanya, makannya, fasilitas laptopnya, biayanya semua digratiskan. Kan ini kan suatu peluang yang luar biasa begitu. Jadi kalau pesan saya sih buat siswa-siswa, manfaatkanlah peluang ini sebaik mungkin agar kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang hebat, dan tentu saja jangan lupa pada keluarga kalian setelah jadi orang hebat begitu. Dok, dari sekolah rakyat ini kan bukan hanya sekedar sekolah gratis dok, tapi Pak Prabowo itu juga berharap
melalui pemerintah pusat pembentukan sekolah rakyat ini mampu mendorong calon pemimpin bangsa masa depan. Itu yang butuh dijawab. Dan apakah masyarakat ini juga harus sabar dengan berproses ini untuk melihat hasil ini, Dok? Ya, Mas kan bisa lihat ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di sekolah rakyat ini bukan hanya soal pendidikan keilmuan saja, tetapi karakter itu juga dirubah. Jadi lingkungan, kepribadian dan segala macam. Karena kita tahu pada prinsip ilmu kejiwaan itu bahwa seseorang karakter itu tidak hanya terpengaruh oleh gennya saja, bukan. Tetapi environment atau lingkungan itu mempengaruhi. Setelah gen, lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi, begitu ya. Ketika gennya agak kurang bagus, lingkungannya kuat. Oke. Terbalik juga, gennya bagus, lingkungannya kacau, ya kacau, gitu kan ceritanya. Nah, makanya dengan dibentuklah asrama ini sebenarnya kan itu dengan merubah lingkungan tadi. Di luar negeri itu kan juga kalau kita nonton Harry Potter atau apa kan mereka juga tinggalnya kan di asrama. Begitu. Memang dia diasramakan, tujuannya apa? Yaitu membentuk kebersamaan itu. Nggak mikirin itu apa orang yang maksudnya tadi saya bilang dari suku apa, agama apa, begitu. Akhirnya mereka bergabung, mereka akan sangat toleransi. Sehingga pada saat nanti mereka umpamanya jadi masuk pegawai negeri, ASN gitu, ataupun jadi apapun, mereka tidak terpikiran itu. Saya sebagai dokter, Mas, itu nggak pernah tuh dalam mengobatin pasien pertanyaan pertamanya itu adalah kamu itu dari mana? Anaknya sopo? Anaknya sopo? Atau naik opo? Naik mobil atau naik beca? Nggak pernah saya pikirin. Pertanyaan pasti sama. Sakitnya nopo, Bah? Sakitnya nopo, Pak? Karena kita fokus pada tanggung jawab kita. Nah, diharapkan dengan yang tadi Bapak sampaikan, nanti lulusan dari sekolah rakyat ini punya rasa nasionalisme yang tinggi, punya karakter kepemimpinan yang hebat, sehingga Indonesia butuh karakter-karakter yang itu, begitu. Mentalnya mental baja, pejuang, begitu ya maksudnya. Nah, memang mereka punya rasa kebersamaan yang tinggi, gitu. Jangan lu gua lah teman gua sakit masa bodoh, begitu ya. Kalau ada temanku ada uangnya, wah temanku sayang. Begitu temanku tidak ada uangnya, temanku baik, begitu. Nah, itu nggak boleh. Maka termasuk dengan rekrutmen tadi, baik rekrutmen siswa yang tadi saya sampaikan maupun rekrutmen guru juga harus hati-hati. Siswanya itu benar-benar yang orang-orang yang tidak mampu. Jangan yang tadi guyonan keluarganya Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Lurah, itu yang dimasukin. Nah, nggak bisa dong, kalau mereka mampu ya kenapa mereka nggak di sekolah di tempatnya mampu saja. Ini kan kita lagi memberikan peluang kepada mereka yang tidak mampu supaya kembali lagi memutuskan rantai kemiskinan di keluarganya. Dan ini nggak bisa nepotisme, Dok, ya? Nggak boleh nepotisme. Nggak boleh nepotisme ya? Iya. Mesti benar-benar pure. Udah masuk, guru pengajarnya juga saya harapkan dari Dinas Pendidikan itu pada saat rekrutmen benar-benar pure. Begitu. Bukan nanti keluarganya Mas Dayat titip saya titip lagi. Nah, itu nggak boleh. Tetapi harus benar-benar mereka yang berkualitas. Begitu. Pemirsa, apa yang disampaikan Dr. Benyamin Kristianto tadi sudah menjelaskan bahwa sekolah rakyat itu menjadi hal yang sangat penting, Dok, ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan, satu, untuk memutus mata rantai sisi sosial yang buruk menjadi yang lebih baik. Sekolah rakyat di Jawa Timur ini menawarkan pendidikan yang terjangkau, berbasis kearifan lokal dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain memberikan pendidikan akademik, sekolah ini juga membekali siswa dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keterampilan hidup, menjadikan pilihan menarik bagi banyak keluarga. Tadi Dr. Benyamin menyampaikan manfaatkan, karena momentum ini untuk merubah bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.